Menjadi seorang politikus tentunya tak mudah karena wajib bertanggung jawab atas keberlangsungan negara dan kesejahteraan rakyatnya. Sialnya, tak semua politikus memiliki niatan untuk memajukan negara dan membantu rakyatnya. Apalagi di negara berkembang, banyak politikus yang hanya ingin mensejahterakan diri sendiri dan keluarganya saja. Terlepas dari itu semua, inilah beberapa politikus yang ternyata seorang pembunuh. Lahir pada 22 Januari 1936 di Cape Town, Afrika Selatan, Clive John Derby Lewis memulai karir politiknya sebagai anggota Partai Konservatif Afrika Selatan yang sangat menentang upaya reformasi apartheid dan mendukung sistem segregasi rasial yang sangat ketat. Bagi yang nggak tahu, apartheid adalah sistem politik dan sosial diskriminasi rasial yang diterapkan di Afrika Selatan dari tahun 1948 hingga awal 1990-an. Sederhananya, sistem ini dirancang untuk mempertahankan dominasi politik, ekonomi, dan sosial kelompok minoritas kulit putih atas mayoritas kulit hitam serta kelompok ras lain di Afrika Selatan. Selain itu, sebagai seorang politikus yang sangat rasis, Clive memiliki pandangan keras terhadap gerakan anti-apartheid dan sangat menentang partai seperti African National Congress yang memperjuangkan kesetaraan rasial dan penghapusan apartheid. Singkat cerita, pada awal 1990-an, Chris Hani, yakni seorang revolusioner sekaligus pemimpin komunis dan aktivis anti-apartheid, menjadi sangat populer di kalangan rakyat Afrika Selatan. Namun sayangnya, pada 10 April 1993, Chris dibunuh di depan rumahnya oleh Janusz Walus, seorang imigran Polandia yang memiliki pandangan anti-komunis. Waktu terus berlalu. Setelah dilakukan penyelidikan, Clive menjadi tersangka utama karena senjata yang digunakan Walus adalah pemberian Clive. Tak lama setelah itu, Clive dan Walus ditangkap oleh polisi. Setelah mereka diinterogasi, terungkap bahwa otak pembunuhan itu adalah Clive, yang dimana dirinya ingin memicu kerusuhan rasial di Afrika Selatan dan menggagalkan transisi negara tersebut yang mengarah menuju demokrasi. Selain itu, Clive sangat tidak ingin melihat berakhirnya apartheid dan kekuasaan minoritas kulit putih di Afrika Selatan. Dan menurut pandangannya, Chris adalah orang yang mampu menghilangkan apartheid. Jadi, Clive memutuskan untuk menghilangkan nyawanya dengan menggunakan tangan orang lain. Tak lama setelah motif pembunuhan terungkap, mereka diadili dan pada akhirnya mereka dijatuhi hukuman mati. Pada tahun 1995, Afrika Selatan menghapus hukuman mati. Oleh sebab itu, hukuman Clive dan Walus diubah menjadi penjara seumur hidup. Pada tahun 2015, Clive bebas bersyarat karena didiagnosis menderita kanker stadium akhir. Lalu, akibat kanker yang dideritanya, Clive yang berusia 80 tahun meninggal dunia pada 3 November 2016. Byron Looper lahir pada 1964 di Tennessee, Amerika Serikat dan mulai terjun ke dunia politik pada 1990-an. Looper memulai karir politiknya di Tennessee sebagai anggota Partai Demokrat, tetapi kemudian beralih ke Partai Republik. Pada tahun 1996, Looper terpilih sebagai Assessor of Property di Tennessee. Bagi yang nggak tahu, Assessor of Property adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada pejabat atau otoritas yang bertugas menilai harga properti, terutama untuk tujuan pajak. Selama masa jabatannya, Looper termasuk pejabat yang penuh kontroversi karena ia dituduh melakukan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan buruknya dalam menjalankan tugasnya. Meski begitu, Looper tetap menjabat karena itu semua hanya tuduhan. Pada tahun 1998, Looper mencalonkan diri sebagai senator di Tennessee. Lawannya adalah Tommy Burke yang berasal dari Partai Demokrat. Singkat cerita, pada 19 Oktober 1998, Tommy ditemukan tewas akibat tembakan di peternakannya. Dengan cepat, penyelidikan dilakukan dan tak butuh waktu lama, Looper ditetapkan sebagai tersangka. Pada tahun 2000, berkat banyaknya bukti dan saksi yang memberatkan Looper dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Meski Looper tak mengungkapkan motifnya, para ahli berpendapat karena Tommy adalah kandidat yang difavoritkan akan
menjadi pemenang dalam pemilihan senator, Luper memutuskan untuk membunuhnya supaya Luper terpilih menjadi senator. Pada tanggal 26 Juni 2013, Luper meninggal di penjara. Penyebab kematiannya tidak diungkapkan secara rinci, namun yang pasti Luper meninggal secara alami. Ian Millen adalah seorang politisi Irlandia Utara yang juga merupakan anggota Sinn Féin, yakni partai politik yang mendukung reunifikasi Irlandia Utara. Lahir pada 8 April 1954 di Belgia, Irlandia Utara, Britania Raya, Millen memiliki sejarah panjang sebagai tokoh Republikan. Sejak muda, ia bergabung dengan organisasi pemuda Vienna Iren yang terkait dengan gerakan Republikan dan kemudian menjadi anggota Irish Republican Army selama konflik yang dikenal sebagai The Troubles. Bagi yang nggak tahu, The Troubles adalah istilah yang merujuk pada konflik etnopolitik yang berlangsung di Irlandia Utara selama sekitar 3 dekade. Dari akhir 1960-an hingga perjanjian Jumat Agung pada 1998. Konflik ini melibatkan 3 kelompok utama. Pertama, loyalis yang mendukung Irlandia Utara tetap menjadi bagian dari Britania Raya. Kedua, Republikan yang menginginkan penyatuan dengan Republik Irlandia. Yang ketiga, pemerintah Britania Raya yang berpusat di Inggris yang berusaha menjaga stabilitas Irlandia Utara. Terlepas dari itu semua, selama konflik The Troubles, Millen banyak terlibat dalam aksi-aksi militan. Misalnya, pada 1971, ia ditangkap karena membawa bahan peledak dan dijatuhi hukuman penjara. Menariknya, Millen berhasil melarikan diri pada 1973. Pada tahun 1974, Millen dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena membunuh seorang tentara Inggris bernama James Spear. Singkat cerita, Millen dibebaskan pada tahun 1992 dan pada tahun 2005, Millen menjadi pejabat di pemerintahan Irlandia Utara. Fungo lahir pada 1 Oktober 1958 di Vietnam, namun setelah pecahnya Perang Vietnam, Fungo pindah ke Australia. Singkat cerita, Fungo menjadi tokoh terkenal dan berpengaruh di Cabramatta, yakni sebuah wilayah di Sydney yang memiliki populasi besar imigran Vietnam. Bisa dibilang Fungo memulai karir politiknya di Cabramatta. Pada tahun 1990-an, Fungo bersaing dengan John Newman untuk menjadi pejabat tinggi di Cabramatta. Dalam persaingan ini, John dengan tegas menyatakan jika ia terpilih untuk memimpin Cabramatta, dirinya akan memberantas kejahatan yang selalu ada di Cabramatta, yang dimana kejahatan itu sangat terorganisir dan terjadi akibat geng-geng imigran Vietnam yang menetap di Cabramatta. Selain itu, John juga yakin Fungo terlibat dengan para geng itu dan menjadi pelindungnya. Pada malam 5 September 1994, John ditembak mati di luar rumahnya di Cabramatta. Pembunuhan ini dianggap sebagai pembunuhan politik pertama di Australia dan memicu perhatian nasional. Oleh sebab itu, tak butuh waktu lama, Fungo yang merupakan lawan politik John dengan cepat dijadikan tersangka utama. Fungo menjadi tersangka utama karena banyak bukti dan saksi yang mengarah padanya. Singkat cerita, pada tahun 2001 setelah beberapa kali persidangan, Fungo dinyatakan bersalah atas pembunuhan John dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Lahir pada 28 Juli 1938 di Lima, Peru dari keluarga imigran Jepang, Alberto Fujimori adalah presiden Peru yang menjabat dari tahun 1990 hingga tahun 2000. Terlepas dari itu semua, Fujimori adalah sosok yang sangat kontroversial dalam sejarah politik Peru. Selain dikenal atas keberhasilannya dalam menstabilkan ekonomi Peru yang mengalami krisis dan juga mampu mengatasi pemberontakan gerilya di Peru, Fujimori juga dikenal karena pemerintahannya yang sangat otoriter dan banyak melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Apalagi banyak tuduhan yang dilayangkan padanya terkait tindakan korupsi yang dilakukannya. Singkat cerita, banyak skandal yang dilakukan Fujimori terungkap ke publik.
termasuk video yang menunjukkan korupsi besar di lingkaran pemerintahannya. Akibat hal ini, Fujimori melarikan diri ke Jepang pada tahun 2000 dan langsung mengundurkan diri dari jabatannya. Meski begitu, Fujimori terus dicari pihak berwenang Peru untuk mempertanggungjawabkan semua kesalahannya. Pada tahun 2005, Fujimori ditangkap saat berada di Chili dan langsung diekstradisi ke Peru. Singkat cerita, pada tahun 2009, Fujimori dijatuhi hukuman 25 tahun penjara atas korupsi, penyuapan, dan banyak pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan terhadap lawan politiknya dan 25 warga sipil yang menentangnya.